Halo, selamat datang kembali. Kita langsung aja ya, kita mau gali lebih dalam nih materi Anda, khususnya bab 5 soal kekuatan asosiasi. Oke, Gimana sih kita bisa bangun pengaruh bukan cuma dari siapa yang kita kenal, tapi, nah ini penting, siapa yang mereka kenal. betul, betul. Jaringan dari jaringan kita ya. Ya, konsep utamanya kan ada istilah jangkar nih, orang-orang kunci yang bisa buka pintu baru gitu ya. Mari kita bedah deh ini. Sip. Ini relevan banget sih sekarang di dunia yang koneksinya banyak tapi kadang dangkal gini, ya paham kekuatan asosiasi ini jadi krusial banget. Hmm, Ini bukan sekadar nambah kontak di LinkedIn atau apa ya, tapi lebih ke bangun kredibilitas, akses strategis. Jadi, ya tujuan kita sekarang bantu Anda semua biar paham cara manfaatin hubungan orang lain. tapi secara etis dan efektif ya. Nah, itu penting, etis dan efektif, biar sama-sama untung. Sesuai bab 5 inilah. Oke, siap. Kita mulai dari istilah kunci tadi ya, jangkar atau anchor. Ini kan katanya bukan teman biasa aja, Bukan. tapi mereka itu penghubung strategis yang paham misi kita dan mau bantu. Gimana tuh ya fungsi utamanya? Oke, jadi ada 3 fungsi utama nih. Pertama, mereka itu bisa mengisi kesenjangan. Mengisi kesenjangan. Maksudnya? Gini, mereka bisa melengkapi kekuatan atau mungkin ya kelemahan kita. Misalnya nih, Anda orangnya introvert, terus punya jangkar yang ekstrovert. Oh, jadi bisa saling melengkapi gitu ya? Persis, itu bisa buka akses ke situasi atau orang yang mungkin Anda sendiri agak susah jangkau gitu. Kayak contoh penulis buku ini sendiri kan, Scott sama Ryan. Ah iya, Scott yang ekstrovert, Ryan yang introvert. Ryan bisa ngenalin Scott ke orang-orang introvert lain yang mungkin agak segan sama Scott yang blak-blakan gitu ya? Bener banget, mereka jadi bisa menjangkau tipe orang yang beda-beda buat satu sama lain. Strategis kan? Strategis banget. Oke, itu yang pertama. Terus, Fungsi kedua ini juga kuat banget, memberi kredibilitas. kredibilitas. Gini, kalau ada orang yang udah dipercaya, udah dihormati, terus dia ngenalin Anda atau bawa Anda masuk ke lingkarannya, Otomatis kita jadi ikut dipercaya gitu. nah, kredibilitas dia itu kayak, nular gitu ke Anda. Anda langsung dapat semacam legitimasi instan di lingkaran baru itu. Wah, ini kayak contoh si Jason Gignard ya, yang bikin Mastermind Talks itu. Pas banget, dia kan awalnya belum siapa-siapa ya. Iya, Tapi dia berhasil gandeng tim Ferris, nama besar kan? Asosiasi sama Ferris itu langsung bikin acaranya, wih, kredibel. langsung meledak ya. Jadi pembicara top lain mau datang juga. Kredibilitas pinjaman, tapi wah efektif banget. Efektif banget. Oke, itu yang kedua. Terus yang ketiga, membuka akses. Membuka akses. Ini kayaknya udah jelas ya. Iya, ini lebih natural sih. Jangkar ini kan otomatis memudahkan Anda ketemu orang lain di jaringan mereka. Jadi kayak jembatan gitu. Jembatan ke peluang baru, koneksi baru, yang mungkin susah kita raih sendiri. Betul. Jadi jangkar ini kayak pengganda jaringan kita lah, multiplier effect. Konsep ini jadi keingat cerita Kit Farazi yang mau ketemu Hillary Clinton. Itu kan pendekatannya unik ya, nggak langsung ke Bu Clintonnya. Nah iya, itu strategi cerdik banget. Dia fokusnya malah bangun hubungan yang tulus sama staf-staf dekatnya Clinton. Lifeline relationships katanya ya, hubungan jalur penyelamat. Iya, prinsipnya itu melayani atau membangun hubungan baik sama lingkaran dalamnya, itu sama pentingnya kayak ke target utamanya. Staf itu kan penjaga gerbangnya. Jadi butuh sabar ya, bangun aliansi dulu sama mereka. Harus. Dan dia berhasil kan akhirnya? Dapat akses. Ini nunjukin kekuatan mencangkau lingkaran dalam itu luar biasa. Dan ini nggak cuma buat orang sekelas Clinton aja dong ya, bisa kita terapin di skala lebih kecil juga, kayak di komunitas lokal gitu. Oh, tentu bisa. Banget malah. Di materi Anda kan ada contoh praktisnya. Misalnya di kota kecil gitu. Gimana tuh? Coba identifikasi siapa sih yang jadi pusat informasi di situ. Seringnya tuh profesional kayak pengacara atau akuntan yang udah senior, yang koneksinya luas banget di komunitas bisnis lokal. Jadi fokus ke beberapa orang kunci aja ya, bukan asal banyakin kontak. Iya, fokus ke segelintir orang yang emang benar-benar punya akses luas. Nah, sebelum deketin mereka, penting banget nih. Riset dulu, kayak cek Google atau LinkedIn gitu ya, cari tahu koneksi atau mungkin kesamaan minat. Nah, itu dia. Riset itu kunci biar pendekatan kita lebih personal, lebih relevan. Kayak pengalaman Ryan itu kan contoh bagus.
Yang ketemu pengacara di Boston itu ya? Iya, ketemunya nggak sengaja, tapi obrolan bisa nyambung karena ternyata ada kesamaan. Sama-sama tinggal di pinggiran kota yang sama, punya keprihatinan yang mirip soal perkembangan kota itu. Terus koneksi itu bawa dia kemana? Bawa dia ke acara penggalangan dana calon wali kota baru. Dari situ kebuka jalan buat dia terlibat lebih jauh di komunitas. Ini bukan sulap ya, tapi ya strategi kecil yang nyambung gitu. Bener juga. Hubungan strategis bisa tumbuh dari hal-hal simpel sehari-hari ya, asal kita jeli aja lihat potensi koneksi dan kesamaannya. Oke, dari bangun hubungan sama lingkaran dalam, kita geser dikit nih. Ada cara lain perkuat asosiasi. Ngasih hadiah. Giftologinya John Ruhlin ya. Iya. Ceritanya gimana tuh? Dia belajar dari ayah pacarnya. Itu menarik sih, jadi ayah pacarnya ini ngirim pisau Cutco yang kualitasnya bagus ya. Itu nggak cuma ke kliennya, Tapi juga ke pasangan si klien, ke rekan bisnisnya juga. Pelajaran utamanya tuh kalau kita kasih perhatian ke lingkaran dalamnya seseorang, itu dampaknya seringkali lebih gede daripada cuma fokus ke orang itu aja. wah, dalam juga ya. Terus, filosofi Rulin soal planned randomness atau keacakan terencana itu gimana? Kok acak tapi terencana? Iya, unik ya. Idenya gini, kasih hadiah tuh jangan pas momen-momen biasa aja, kayak Lebaran, Natal, atau ulang tahun. Kenapa gitu? Biar hadiah kita itu nonjol, beda dari yang lain. Lebih mengejutkan, jadi lebih nempel di ingatan. Istilahnya keluar dari keramaian hadiah-hadiah standar gitu. Timingnya yang nggak terduga. Oke. Terus soal personalisasinya juga ya. Katanya ukir nama penerima, jangan logo perusahaan kita. Nah, itu penting banget. Biar hadiahnya terasa personal, tulus gitu. Bukan kayak alat promosi berjalan. Jadi fokusnya ke si penerima. Terus dia juga saranin hadiahnya jangan yang habis pakai ya. Betul. Kasih sesuatu yang awet, yang bisa dipakai bertahun-tahun. Tujuannya biar kita tetap diingat. Top of mind matters kan? Jadi tiap kali barang itu dipakai, dia ingat kita, gitu ya. Memicu psikologi timbal balik juga katanya. Iya, reciprocity. Jadi ada rasa ingin membalas kebaikan gitu secara nggak sadar. Strategi hadiah yang cukup dalam lah ini. Benar. Ini jadi ingat cerita lain nih, yang efek snowblower dari Scott. Itu kan simple banget ya. Oh iya, dia baru pindah, terus pas salju turun, dia bersihin jalan masuk tetangganya juga pakai snowblowernya. Tindakan sederhana tapi dampaknya gede ya. Gede banget. Itu contoh sempurna gimana tindakan baik yang tulus, sekecil apapun, bisa bangun modal sosial yang kuat di lingkungan. Scott jadi dikenal, disukai, tetangganya jadi lebih mau bantu keluarganya dia. Jadi memperkuat asosiasi itu nggak melulu soal hadiah mahal atau gimana ya, tapi juga tindakan memberi yang otentik aja di komunitas kita. Iya, bisa jadi low cost tapi high impact banget buat bangun hubungan di komunitas. Sip. Nah, dari tindakan memberi kebaikan, kita pindah lagi ke bentuk asosiasi lain yang juga kuat banget, mentorship. Mentorship, ini juga dibahas kan di bab 5, katanya bisa numbuhin modal sosial secara eksponensial. Iya, mentor yang tepat itu katanya bisa berfungsi kayak jangkar juga ya, bahwa kita masuk ke lingkaran mereka. Bisa banget. Kayak cerita si Jared Kleinert itu kan studi kasus yang luar biasa ya soal ini. Dia kan mulai dari muda banget ya, terus sempat salah pilih mentor di awal. Bener, mentor pertamanya ternyata mantan napi kasus penipuan sekuritas. Ini pelajaran penting sih, hati-hati milih asosiasi apalagi mentor. Untungnya dia sadar ya. Terus gimana dia nemuin mentor yang benar? Dia cepat sadar terus pivot. Nah, dia baca artikel soal David Hassel, CEO 155. Dia ngerasa, wah ini orang yang tepat nih. Terus dia langsung kirim cold email gitu aja. Apa yang bikin emailnya berhasil? Kok bisa Hassel mau? Nah, kuncinya di sini nih. Si Kleinert ini di usianya yang masih 16 tahun, dia nggak cuma minta dimentorin, tapi dia nawarin nilai. Nawarin nilai gimana? Dia nawarin waktu sama energinya buat kerja tanpa dibayar. Sebagai imbalan mentorship. My time and my energy katanya. Dia bikin si Hassel ini gampang banget bilang iya. Wah, cerdik juga ya. Jadi nggak cuma minta, tapi mikirin apa yang bisa dia kasih ke calon mentornya. Penting banget itu. Dan hubungan mereka berkembang cepat banget kan? Iya, dari intern nggak dibayar sampai jadi anggota tim inti. Terus katanya itu jadi pintu ke jaringan yang lebih luas lagi ya.
Banget. Lewat hustle, dia jadi bisa ikut acara-acara eksklusif, ketemu konektor-konektor lain kayak Eben Pagan gitu. Satu asosiasi kunci, si hustle ini, jadi gerbang ke jaringan yang jauh lebih luas. Efek dominonya kerasa banget. Luar biasa sih ceritanya. Jadi kunci sukses dia itu kombinasi dari hormat sama koneksi awal. Fokus kasih nilai, kerja keras tentunya ya, bangun kepercayaan, terus berusaha lebih dari ekspektasi. Tepat. Dan mentor yang baik itu kan emang pengen bantu anak didiknya sukses ya. Cerita Kleinert ini negasin banget kalau kekuatan asosiasi itu sifatnya aktif. Maksudnya aktif gimana? Ya bukan cuma pasif dikenal orang gitu aja, tapi gimana kita secara proaktif bangun dan pelihara hubungan itu, termasuk lewat mentorship yang dasarnya nilai sama kepercayaan. Oke. Jadi kalau kita rangkum nih dari pembahasan bab 5 ini. Pertama, nilai strategis si jangkar ya. Mereka kayak pengganda jaringan, kasih kredibilitas, buka akses. Terus pentingnya jangkau lingkaran dalam, nggak cuma fokus ke target utama. Staf, kolega, toko kunci lokal, itu bisa jadi pintu masuk yang efektif. Kayak contoh Ferazi sama Ryan tadi. Lalu ada dampak kuat dari memberi yang tulus dan strategis. Bisa lewat plan randomness-nya Ruhlin, bisa juga tindakan kebaikan simple, kayak efek snowblower-nya Scott. Tujuannya bangun loyalitas dan biar diingat. Dan terakhir, mentorship. Itu bisa jadi jalur cepat buat bangun asosiasi, tapi ya pendekatannya harus benar. Tawarin nilai dulu, bangun trust, tunjukin komitmen kita, kayak Kleinert tadi. Nah, setelah kita gali semua ini nih, pertanyaan penting buat Anda yang dengerin. Gimana nih ide-ide ini bisa Anda terapin di konteks Anda sendiri? Coba deh, pikirin, siapa aja sih orang di sekitar Anda yang punya potensi jadi jangkar buat Anda? Atau, gimana caranya Anda bisa mulai mendekati lingkaran dalamnya orang-orang yang menurut Anda penting? Terus, gimana Anda bisa manfaatin kekuatan memberi? Atau mungkin cari mentorship yang tepat? Ingat ya, ini semua soal bangun hubungan jangka panjang. Yang saling nguntungin, bukan transaksi sesaat aja. Betul. Dan sebagai penutup nih, mungkin satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Bisa jadi ya, asosiasi yang paling kuat itu bukan sama orang yang paling terkenal atau paling berkuasa secara umum. Menarik. Tapi sama siapa dong? Mungkin justru sama orang-orang yang secara spesifik, tulus gitu. Nyambung dan dukung tujuan unik Anda. Nah, siapa tuh orangnya dalam hidup Anda sekarang? Atau siapa yang perlu Anda cari? Wah, pertanyaan bagus buat direnungkan itu. Iya kan? Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya ya.